طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Haryanto Abbas, yang saya hormati Pak Ustadz Agus Salahuddin, dan yang saya hormati Bapak-bapak anggota Tahsinul Quran dan Jamaah Mushola El Fairuz yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka kita kegiatan rutinitas kita setiap malam minggu. Kita berkumpul di dalam kegiatan Tahsinul Quran, dan untuk kali ini acara Tahsinul Quran akan diisi dengan memperingati peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta para pengikutnya, termasuk kita-kita, dan insya Allah sampai dengan akhir hayat kita. Bapak-bapak jamaah Mushola El Fairuz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita menyelenggarakan kegiatan ini atas dasar kesepakatan kita bersama yang kita lakukan pada minggu yang lalu, bahwa kita telah bersepakat untuk peringatan Isra Mi'raj yang merupakan program tahunan di Mushola El Fairuz ini dalam kaitannya dengan peringatan Hari Besar Islam. Itu kita peringati pada malam hari ini dengan menggunakan jadwal tahsin, mengingat karena kita masih di dalam situasi kondisi pandemi. Oleh sebab itu, maka untuk menghindari kerumunan, kita menggunakan momen tahsin ini untuk memperingati peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Acara ini sebagaimana biasa yang kita lakukan pada kegiatan tahsin, untuk yang pertama adalah akan kita bacakan tahlil, tahmid, kemudian kita mendoakan para pendahulu kita yang telah turut andil besar
di dalam terwujudnya Mushola El Fairuz dan kemudian program-program yang kita lakukan ke depan, yaitu Ustadz Arsyad Rumini almarhum dan juga kawan-kawan kita yang telah mendahului, yaitu Pak Ardiansyah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan beliau almarhum itu diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nanti akan disambung dengan hikmah. Jadi uraian hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haryanto Abbas. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Agus Solahuddin. Inilah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan kepada Pak Ustadz Haryanto Abbas untuk memimpin tahlil, tahmid dan doa, kemudian sekaligus menyampaikan uraian hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Pak Ustadz Agus Solahuddin, Ketua DKM Mushola El Fairuz Jamaah Mushola El Fairuz Jamaah Tahsin Qiraah, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya terhadap bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini senantiasa dapat ridho dari Allah, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Mushola El Fairuz rahimakumullah, pada malam hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM Mushola El Fairuz, ini malam spesial. Jadi malam plus biasa tahsin kita sempurnakan dengan peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya seperti biasa kita berdoa, baca Al-Quran, tahlil, tahmid, kalimat-kalimat thayyibah, kita langkai dengan tahlil. Berharap pada Allah, mudah-mudahan munajat kita kepada Allah
dalam rangka berbakti kita kepada seluruh ahli kubur kita yang hadir maupun tidak. Jamaah kita yang sudah mendahului, sudah berpulang ke rahmatullah, warga klaster Surwa Indah yang sudah dipanggil oleh Allah, guru-guru kita bil khusus almarhum Bapak Kiai Haji Arsyad Rumi ini, teman kita Pak Ardian Syarifai dan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terima amal ibadahnya, Allah ampuni kesalahan, Allah ampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Kita yang hadir maupun tidak, dengan seluruh warga berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah jaga, lindungi, hindarkan kita dari wabah COVID-19 yang masih ya betah di bumi kita. Tapi ya, berita baik, beberapa daerah di Tangsel sudah zona hijau, termasuk Surwa Indah kalau nggak salah sudah zona hijau. Jombang, Surwa Indah, Parigi, Pondok Pucung, Pondok Aren dan sekitarnya sudah zona hijau. Saya dapat berita tadi sore. Serpong masih zona kuning, Rawa Buntu masih orange, Gunung Sindur sudah hijau kalau nggak salah, Pamulang sebagian hijau. Mudah-mudahan hijau semakin meluas, sehingga mudah-mudahan puasa, kita mohon sama Allah, puasa sudah, wabah sudah hilang dari bumi kita, mudah-mudahan sehingga kita bisa beribadah Ramadan dengan tenang. Allah hindarkan kita bersama keluarga kita dari wabah itu. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah wabah ini. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh-solehah, dilapangkan rizki, barokah umur, barokah semuanya, dimudahkan setiap urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi ala qunatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ihwanihi minal anbiya syuhada salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina, khususan ila ruhi fi hadzal majlis, khususan ila Arsyad Rumi klaster Surwa Indah, bi barakatil Fatihah, bi niyati syifa salamah wa barakah wa daf'il bala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doanya sekalian akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sholat Isya mushola Al-Fairuz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa malam ini kita memperingati peristiwa besar, peristiwa yang istimewa, peristiwa yang Allah anugerahkan kepada hamba yang istimewa pula.
Berarti otomatis oleh-olehnya juga istimewa. Nah, oleh-olehnya dari peristiwa ini istimewa. Ya. 2 hari yang lalu kita peringati Isra Mi'raj. Kalau di Jawa Tengah khususnya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu Isra Mi'raj tidak hanya tanggal 27 peringatannya sebulan itu, kadang sampai 2 bulan, sampai menjelang Ramadan. Peringatan Isra Mi'raj luar biasa semangatnya. Begitu pula peringatan Maulid. Peringatan Maulid tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi hampir setiap hari, minimal seminggu sekali baca Maulid. Mudah-mudahan di sini juga sama, itu minimal. Padahal di seberang sana ada kelompok-kelompok yang membid'ahkan. Jadi peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Kalau saya sih menganjurkan memang setiap hari kita Maulid, supaya kita kenal Nabi kita. Jadi Maulid itu bukan terus kumpul-kumpul makan-makan, tawa-ketawa, enggak Pak. Baca sirah nabawiyah, sholawat, supaya kita kenal siapa sih Rasulullah itu. Kan malu kita ngaku umatnya tapi tidak seperti nabinya. Malu kita. Haul pun sama, peringatan haul. Kalau di Jawa itu hampir setiap hari itu peringatan haul. Coba baca di kalendernya yang dibawa Mas Alvin itu. Haulnya banyak banget itu. Lu kenapa kita ke haul? Supaya kita ini kangen sama ulama-ulama dulu tuh, yang murah senyum sama umat. Memang benar-benar al-ulama'u yang dulu al-ulama'u yang dulu umat fi ainir rahmah. Ulama dulu itu kalau melihat umat itu dengan pandangan kasih sayang. Ya, kalau ulama sekarang kan model-modelnya gampang nyalahin orang, nakut-nakutin. Dulu enggak. Makanya ada haul supaya kita ingat orang-orang dulu itu, ulama-ulama dulu, santun luar biasa sifatnya, benar-benar. Itu sama dengan Maulid, sama dengan Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj? Apa makan-makan doang, kumpul-kumpul? Enggak. Diceritakan kisah tentang bagaimana ketika Rasulullah menjalankan perintah Allah itu. Tidak semua nabi Pak dipanggil khusus. Karena apa? Kalau Allah memberikan wahyu cukup perintah malaikat Jibril. Semua nabi, termasuk Rasulullah kan sama tuh. Kalau menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus sholat Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Luar biasa. Bagaimana enggak istimewanya? Makanya saya tidak bicara Isra Mi'raj ya, karena bisa kita baca. Tapi saya bicara yang dibawa Rasulullah, oleh-olehnya, sholat. Sudah biasa sholat kan Pak? Sudah biasa sholat kan? Biasa ya? Sudah hafal? Sholat udah hafal? Baca-bacaannya udah hafal? Hafal apa hafal banget? Hah? Udah biasa kan? Biasanya kalau udah biasa itu nggak pernah diteliti. Biasanya dulu pertama kali kita punya istri, pertama kali nikah, nggak bisa tidur itu, karena menganggap istri kita itu istimewa. Yang sudah punya istri, yang belum ya, mohon maaf nih yang belum. supaya penasaran terus semangat.
Istimewa istri kita perlakukan istimewa karena baru, ntar kok udah 3 bulan, 5 bulan, wah udah biasa. Udah biasa. Sama kayak sholat. Sholat tuh udah biasa kita, karena dilakukan dari keturunan apa? Bapak nggak pernah ngomong gini, sholat saya sekarang sudah gimana ya? Nggak pernah ngoreksi sholat itu. Padahal sholat sangat penting. Lu nggak sembarangan itu. Nggak boleh ninggalin orang sakit, orang perang sekalipun masih wajib sholat. Nggak terus perang melawan musuh Islam misal, wah yang perang diliburkan sholatnya. Enggak, tetap sholat khauf namanya. Orang sakit sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tidur telentang, tidur miring. Nggak bisa ngapa-ngapain, mata doang tuh gerak-gerak, yang penting masih melek ya, matanya gerak, sholat. Kalau sudah nggak bisa gerak nih baru sholatin. Itu sangat pentingnya sholat. Tapi karena kita sudah biasa, nggak pernah ngoreksi sholat kita. Bener kan? Bener gak Pak? Makanya kita udah apal banget itu. Apal banget itu kalau bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu apa ya namanya ya? Di luar kepala. Ya. Kalau sangat apalnya itu sudah di luar kepala gitu Pak Agus. Ya, di luar kepala udah. Udah hafal Quran ya? Hafal Quran nggak? Hafal, berarti udah di luar kepala. Kalau menurut bahasa Indonesia ya, hafal banget itu di luar kepala. Tapi kalau bahasa Arab bukan di luar kepala, an-dhahril qalbi. Hafal banget itu an-dhahril qalbi, di luar hati, di luar hati. Beda sama bahasa Arab tuh. Kalau Indonesia hafal banget itu di luar kepala. Kalau bahasa Arab an-dhahril qalbi, hafal banget itu di luar hati. Nah berarti kalau bapak-bapak ini sholatnya hafal banget di luar kepala, ya, atau di luar hati. Salah sebenarnya, di luar kepala itu. Kalau sholat harusnya ada di dalam kepala, ada di hati, jangan di luar. Itu kan salah, itu bahasa yang keliru. Nah sholat kita itu sudah hafal banget karena sudah terbiasa. Tuh, makanya sholatnya itu ngebut kayak ada yang sholat taraweh itu 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat itu 7 menit. Berarti 1 rakaat aja berapa detik? Mau akbar. Tapi nggak boleh kita salahin, mungkin dia punya cara lain. Kalau kita yang sholat 11 rakaat aja 4-4-an ya Pak. Ya. Karena apa? Karena sudah keseringan kita, sudah hafal banget. Akhirnya apa? Jarang kita koreksi sholat kita. Saya bicara itu Pak, cuman saya nggak bicara mulai dari awal sampai akhir, nanti waktunya lama. Nah, saya hanya ngoreksi takbir, karena sholat dengan ibadah lain itu bedanya takbiratul ihram. Kalau sholat kan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam kan? Saya tidak sampai salam. Apalagi sampai salam, enggak. Takbiratul ihram aja. Kita koreksi ya. Kita koreksi. Ini sholatnya ini. Sholat kita yang sudah hafal banget tadi itu. Nah, kira-kira ketika kita sholat ngangkat tangan Allahu Akbar, apa yang kita ingat Pak?
Malah batal. Lu kan berarti nginget selain Allah kan? Ketika kita angkat tangan Allahu Akbar, kira-kira apa yang kita ingat? Oh, saya yakin berarti nggak ingat apa-apa. Nah, karena bingung. Lu gimana kok sholatnya mau diterima? Wong Allahu Akbar aja ingat apa aja nggak bisa jawab. Ayo, jangan Ustadz Agus yang jawabnya. Jamaah yang jawab. Yo, apa yang kita ingat kita takbir? Apakah ingat istri di rumah? Apakah ingat Ka'bah makhluk? Ka'bah kan makhluk kan? Kalau Allahu Akbar ingat Ka'bah batal sholatnya, ingat makhluk. Ka'bah kan kiblat, makhluk kan? Karena Ka'bah itu dibikin, diciptakan. Nah, kalau namanya diciptakan, kalau kita kan baca tauhid itu, kalau namanya diciptakan berarti makhluk. Apalagi Ka'bah yang bangun Nabi Ibrahim. Oh, sekarang sudah direnovasi. Oh, sudah direnovasi. Ayo, takbir aja. Allahu Akbar. Apa yang kita ingat pertama kali itu? Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Sekarang saya tanya lagi. Kalau kita ngomong Allahu Akbar tuh kebesaran Allah, kira-kira segede apa kebesaran Allah, Pak? Iya, kekuasaan segede apa kira-kira? Atau Allahu Akbar kita ingat artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kira-kira segede apa ketika kita mengingat Allah? Duh, tanpa batas nggak mungkin, manusia ingatannya pasti ada batasnya. Kira-kira segede apa? Allahu Akbar. Gak bisa kan? Gak bisa. Karena pikiran manusia ketika ngomong gede pasti keukur, Pak. Apakah segede gunung Salak? Apakah segede gunung gede? Padahal kita sering pakai Allahu Akbar. Nah, ulama-ulama dulu, Pak, ketika sholat angkat tangan Allahu Akbar langsung pingsan, Pak. Ulama-ulama dulu pingsan. Kenapa? Gak bisa bayangin Allah. Saking luar biasanya kalimat Allahu Akbar. Yang pantas takbir itu kalau sholat, ya kan? Nah, ini takbir buat demo, Pak. Takbir buat mukulin orang, takbir buat benci orang, habis memaki-maki orang, takbir. Tuh kan manusia tuh luar biasa itu. Takbir doang tuh. Kita sholat, takbir aja udah bingung kita. Gimana sholat mau khusyuk? Nah, kalau takbir artinya Allah Maha Besar, kita nggak bisa bayangin segede apa Allah. Nggak bisa bayangin. Atau kalau takbir Allahu Akbar kita artikan paling gede atau gede banget. Kalau namanya gede banget, paling gede kan nggak ada yang gedein, Pak. Tapi kita nggak bisa menggambarkan kira-kira Allah itu segede apa. Nggak bisa bayangin. Kalau kita nggak bisa bayangin Allah segede apa, ketika ini saya ajarin, ketika kita takbir Allahu Akbar, kecilin kita. Kita ini kecil di hadapan Allah. Kenapa? Bayangin gedenya Allah itu nggak bisa. Kalau kita bayangin gedenya Allah, malah keluarnya makhluk. Kira-kira apa yang paling gede? Gunung Himalaya kali ya? Padahal kan sering ada tabligh akbar, masjid akbar, kan? Mana nggak paham itu?
Akbar itu apa bedanya dengan Allahu Akbar? Masjid Akbar di sini apa? Ada di apa? Jakarta Utara itu. Islamic Center itu. Itu Masjid Akbar. Apakah awas segede Masjid Islamic Center? Awas enggak. Iya, gede banget. Kalau kita nggak bisa gedein Allah, berarti kecilin diri kita. Allahu Akbar, kecilin diri kita, bahwa kecil banget kita. Kenapa saya anggap kecil? Saya ajak sedikit apa namanya ilmiah, Pak. Bumi itu kan gede ya, sama matahari gede mana, Pak? Oh, yang guru saya nggak tahu tuh. Gedenya bumi sama matahari itu gedenya berapa kali gedenya bumi? 999. Benar. Marang itu. Oh. Ada 7.000? 7.000 ya? 3.000 atau 7.000? Kita anggap 3.000 aja. Kalau 7.000 kegedean ya. 3.000 aja. Matahari gedenya 3.000 gedenya bumi. Padahal ada makhluk yang gedenya lebih gede dari matahari. Enggak cuma 1, 2. Banyak banget. Bumi gedenya berapa kira-kira? Long saya kadang tuh di Parong. Saya tuh kadang sholat di Parong. 330.000. Oh, malah 330.000, bukan cuma 3.000. 330.000 kali gedenya bumi, Pak. Ya Allah. Tiganya benar. Lu kira-kira segede apa itu? Iya kan? Nah, saya kadang di Parong itu sholat Jumat. Pak Ustadz, habis ini mau kemana? Saya mau ke Serua. Serua itu daerah mana, Pak? Orang Parung. Serua aja nggak tahu. Padahal Serua ada di Ciputat. Ciputat ada di Tangsel. Tangsel ada di Jawa Barat. Banten, Jawa Barat. Dulu Jawa Barat dulu. Sekarang Banten. Banten ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di Berarti kan. Coba Indonesia kalau kita lihat aja kecil kan. Nah, kita ada di Serua ini. Ini lagi kumpul di Serua ini kita. Di musola kecil. Bukan gede. Di musola kecil. Kalau cari di peta Tangsel aja ada nggak letak musola di Serua Indah? Musola apa namanya? Elvirus. Coba cari di peta. Saya nggak ngomong di Google, peta. Di peta aja, peta Tangsel. Nggak usah itu Google mau ada. Tapi jalannya kan keliru. Ya. Kalau kita lihat di peta Tangsel aja letak musola ini nggak kelihatan, kita kira-kira gedenya segede apa, Pak? Kita segede apa kira-kira? Debu mah kegedean. Langsung nggak kelihatan gitu, kita nggak kelihatan. Nggak. Kalau mohon maaf, kita jalan nginjak debu aja udah nggak kelihatan itu. Berarti kalau kita bayangin matahari aja gedenya berapa tadi? 333.000 kali gedenya bumi. Padahal tata surya ini, alam semesta ini kan luas banget, Pak. Nggak bisa bayangin gedenya Allah kan? Nggak bisa bayangin gedenya Allah. Nah, kita ini manusia yang nggak kelihatan, tapi masih dianggap oleh Allah, Pak. Makanya
Di dalam hadis qudsi itu, seandainya manusia semua sealam raya ini dikumpulkan sujud sama Allah, Allah tidak akan untung. Semua manusia tidak mau sujud sama Allah, Allah nggak akan rugi sedikit pun. Loh, kita aja sebanyak begini, dilihat dari peta Tangsel aja nggak kelihatan, apalagi dari peta dunia. Coba kalau kita lihat dari globo itu, Serua Indah posisinya di mana itu? Nggak ada. Apalagi kita manusia kecil, tapi Allah muliakan kita, Pak. Makanya tidak usah sombong, karena sedekah kita, rajin ibadah kita, zikiran kita, amal baik kita, lo nggak ngefek bagi Allah. Tapi kok sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung ke Baitul Ma'mur, di mana tempat para malaikat tawaf. Tuh. Tidak hanya di situ, tapi Rasulullah masih naik lagi, yang tempat tidak bisa dijangkau oleh makhluk siapapun itu. Oh, luar biasa, Pak. Manusia yang tidak kelihatan sama sekali, tapi Allah muliakan. Apakah patut ketika kita Allahu Akbar kok sombongnya luar biasa? Oh, coba koreksi. Sholat kita koreksi, Pak. Jadi apa? Tidak bisa membayangin gedenya Allah, kecilin kita. Sehingga apa? Tidak patut kita sombong tuh. Tidak patut kita gampang nyalahin orang, ngafirin orang. Orang kalau nggak cocok sama kita anggap salah. Orang nggak sesuai dengan kita anggap ya salah. Jadi kita itu kadang kalau melihat orang itu nyimpulin sesuatu yang kita tidak paham. Tetangga kita nggak pernah lihat dia sholat, ya kan? Langsung kita simpulin dia tidak pernah sholat. Tetangga kita lihat nggak pernah jamaah di musola, langsung kita simpulin orang kok nggak pernah sholat jamaah. Jadi jangan sombong, karena apa? Kita ini makhluk yang hidup di bumi, yang ketika bumi dijajarkan dengan makhluk-makhluk lain, planet-planet yang ada di jagat raya ini tidak ada segede debu. Bumi itu tidak ada segede debu. Coba bandingin dengan matahari tadi. Kalau matahari aja segede 330.000 kali bumi. Kira bumi kan kelihatan itu. Loh, kita melihat matahari dari bumi aja kelihatannya paling gede, cuman kita cakepin begini bisa, kan? Menurut kita kan, berarti saking jauhnya kan. Debu bumi itu kalau kita lihat dari tata surya itu segede debu, malah lebih kecil lagi. Lah ini makhluk yang tidak seberapa jumlahnya manusia itu. Seluruh bumi itu jumlahnya ada berapa, Pak? Kira-kira ada 7 miliar 8 miliar. 8 miliar doang dibanding dengan malaikat kan tidak ada apa-apanya itu. Mau malaikat itu ribuan miliar. Malaikat pernah kita bahas kan ya? Coba jumlah manusia di seluruh jagat raya ini dibanding dengan
daun apa itu namanya, daun mangga aja lebih banyak daun mangga. Lalu mereka bertasbih sama Allah Pak, nggak henti-hentinya itu. Semua makhluk bertasbih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Semua bertasbih. Loh kita hitung-hitungan Pak. Diajarin baca zikir la ilaha illallah 100 kali zikir kok dihitung. Hitungan kita. Perhitungan. Oh gitu kok pokoknya masuk surga. Tuh, untung punya Tuhan yang Maha Pengampun. Tuh. Allahu Akbar. Kecilin diri kita. Allah nggak ngefek Pak. Bagi Allah itu kita taat sholat jempulat jempalit setiap saat, mulai dari kita bangun sampai bangun lagi sholat terus, nggak pengaruh bagi Allah. Tapi diperhitungkan oleh Allah Pak. Karena siapa? Kita diperhitungkan oleh Allah. Karena Rasulullah. Coba kita koreksi dah. Mulai pelan-pelan. Padahal sebenarnya sholat itu kan hakimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha bisa mencegah anil fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh ini sholatnya rajin, sama tetangga kagak akur, suudon. Padahal Allah sudah perintahkan kamu harus berbuat adil. Berbuat adil. Terkadang adil dia tidak paham. Adil itu menurut pemahaman kita masing-masing. Kalau saya enak ya enak, kalau saya nggak enak ya nggak. Kita kan maunya nuntut keadilan kan, tapi kita bisa berbagi adil mana orang lain. Nah, kita baik sama orang yang baik sama kita. Kita hormat sama orang yang hormat sama kita. Kita tidak hormat sama orang yang tidak hormat sama kita. Kita membenci kepada orang yang benci sama kita. Itu sudah nggak adil Pak. Adil itu tegak, tengah, tidak miring ke kanan, tidak memiring ke kiri. Tegak tuh adil. Tidak ke belakang, tidak ke depan. Nah, kalau orang Jawa jejek namanya. Adil itu jejek, tegak. Sama orang yang senang sama kita, orang yang hormat sama kita, kita hormati. Sama orang yang benci sama kita, orang yang menghina kita, orang yang tidak pernah hormat dengan kita tetap hormati. Itu adil namanya. Adil itu tidak berpihak. Allah sampai larang itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan kebencianmu terhadap seseorang atau satu kaum membuat kalian berbuat tidak adil. I'dilu, adillah kalian. Jadi jangan nganggep menurut kita benar, menurut Allah benar. Belum tentu. Bisa jadi menurut kita benar, menurut Allah salah. Jangan pernah kita nganggep diri kita baik, orang yang nggak sepaham dengan kita buruk. Belum tentu kebalik. Terkadang kebalik. Menurut kita benar, ternyata salah di mata Allah. Orang yang kita anggap salah ternyata
benar di mata Allah. Makanya sikapnya biasa aja. Orang beriman syaratnya harus adil dia. Iman bisa ditegakkan karena keadilan. Iman dan adil itu bisa berjalan dengan baik apabila setiap aktivitas sehari-hari yang kita lakukan hanya karena Allah. Itu yang berat, Pak. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita bisa berbuat adil apabila kita tidak lillah. Jadi keadilan itu tidak bisa dijalankan apabila kita tidak lillah, tidak karena Allah. Berbuat baik pengen dilihat, pengen dipuji. Kepada orang yang baik baru kita baikin, pada orang yang buruk baru kita mulai dari awal. Dari diri kita, keluarga kita, tetangga, kemudian sanak famili semua. Itu bisa dilihat dari sholatnya, Pak. Berarti kalau kita tidak bisa berbuat keadilan kok masih fasak wal mungkar, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merasa, koreksi sholat kita. Walaupun tapi ya masih mending daripada tidak sholat. Masih bersyukur kita dikasih kesempatan apa sholat. Tapi kalau bisa kan koreksi. Karena sholat itu penting. Sampai di dalam sholat itu ada nilai. Di Jumat kemarin saya sampaikan bercakap-cakap sama Allah. Makanya dalam hadis itu as-salatu mi'rajul mu'min. Kata Rasulullah itu. Salat itu bagaikan mi'rajnya seorang mukmin. Mi'raj berarti kan menghadap Allah kan? Seperti Rasulullah menghadap Allah ketika mi'raj. Berarti kan bercakap-cakap. Kemarin ya, saya sampaikan itu ya. Dan Jumat. Jadi Mi'raj itu bagi umatnya Rasulullah itu ya sholat. Makanya di situ sama kayak Rasulullah. Ketika Mi'raj ketemu Allah, apa yang pertama kali ketika Rasulullah ketemu Allah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kita baca juga kan? Ya. Rasulullah sama ketika ketemu Allah. Pertama kali ketemu Allah, Rasulullah ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini intinya Pak dalam sholat itu. Segala pengagungan dan keberkahan hanya bagi Allah. Rasulullah sampaikan. At-tahiyyatul, kita baca tahiyat gak usah buru-buru Pak. Karena itu intisari dari sholat tuh, kita ngomong sama Allah itu. Karena Rasulullah ketika Mi'raj itu ketemu Allah. Berarti kita Mi'raj juga kan? Kemudian dibalas oleh Allah, Rasulullah. Apa balasan Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Allah, selamat sejahtera atasmu Nabi. Tuh, karena mengagungkan Allah, akhirnya Allah kasih ucapan selamat. Kalau kita dikasih ucapan selamat oleh orang yang kita hormati, yang kita agung-agungkan, kira-kira selamat ya Pak.
Pak Supri, selamat ya Pak Supri. Iya, terima kasih. Itu doang kan Pak? Ingat istri? Ingat istri nggak? Enggak. Ingat teman-teman kita nggak? Ingat teman yang bantu kita mau ketemu presiden misalnya. Ketemu presiden kan, kalau mau ketemu presiden kan ada teman-teman yang ikut andil bahwa Bapak mau ketemu presiden kan? Ingat nggak? Nggak ingat kita. Kalau bisa malah nonjolin diri kita. Rasulullah ketika disapa oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Rasulullah? Ingat umatnya Pak. Ingat umatnya. Nah, kalau kita lupa Pak, disanjung-sanjung presiden misalnya, kita mau ketemu presiden kan susah banget itu. Ya, nggak usah ketemu presiden lah, ketemu siapa ini? Enggak, ini. Kalau Pak Iwan masih gampang lah ya. Nah, Pak Iwan ketemu saya, nanti saya ajak ke rumahnya, gampang tuh ketemu. Ketemu wali kota yang baru siapa namanya itu? Pak Benyamin. Ketemu Benyamin ya susah. Saya tadi pagi ada kongres PCNO Pak Tangsel di Wifa Syahida. Sebulan yang lalu itu sudah mengajukan permohonan untuk ketemu Pak Wali Kota untuk mengisi sambutan. Waduh, nggak bisa ya, nanti biar wakil saya aja ya Pak, dari dulu wakil mulu Pak, sekali-kali dah Pak Wali Kota, saya masih ada acara ini. Gimana kalau diundur? Wah, nggak bisa Pak, semua udah bisa. Jadi Kanwil Departemen Agama Banten sudah bisa, Kakanwil Depak Tangerang mah orang kita kan, gampang kapan aja bisa hadir karena dekat dengan kita. Terus anggota Dewan, wakil MPR datang, wali kota doang nggak bisa hadir, akhirnya nyuruh wakilnya, siapa itu namanya, Pilar, malah Bu Airinnya yang hadir, kan Bu Airin masih wali kota. Susah. Dan ini ketemu Allah Pak. Rasulullah ingat kita ini udah ditalangin sama Rasulullah, salam untuk Allah, salam kepada Allah. Luar biasa. Orang yang atau makhluk atau manusia yang disalamkan Allah, disalamkan Rasulullah kepada Allah, dijamin masuk surga Pak. Tuh hebatnya pemimpin kita. Ingat umat. Makanya jawaban beliau apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk hamba-hamba yang soleh. Berarti siapa? Yang sholat, yang sholat, yang mengenal Rasulullah, yang mau baca sholawat kepada Rasulullah, masuk dalam assalamu alaina. Dijamin masuk surga Pak. Rasulullah itu lu nambahin sayyidina sedikit ribet banget, bid'ah macam-macam lah, malah nambahin sayyidina, ya kan? Itu di dalam apa itu tahiyat itu kan ada kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak pakai sayyidina, bid'ah. Pakainya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lo Rasulullah aja ingat kita kok, kita nggak mau ingat Rasulullah, pakai mengagungkan Rasulullah. Saya suka dipanggil Ustaz, ada yang suka manggil Kiai, ada yang suka manggil Syekh. Bukan permintaan saya Pak,
Saya kalau ketemu teman-teman PT gitu ya syah gitu. Iya, bukan permintaan kita, tapi mereka manggil karena menghormati kita. Loh, kita menghormati Rasulullah yang ketika Mi'raj kita belum ada, Pak. Nah, kita belum Pak Wiji belum lahir ya? Belum, sudah masuk dalam assalamualaikum. Yakin masuk surga? Tuh. Berarti apa? Luar biasa Rasulullah itu. Harusnya kan Rasulullah mikir Rasulullah sendiri, ngapain mikir kita? Modelnya begini, dikit-dikit ngambekan. Ya, kita kan dikit-dikit ngambekan kan? Iya kan? Ngomong dikit gak didengar ngambek. Iya. Ya kalau enggak ya alhamdulillah, itu aja. Dikit-dikit nggak cocok dikit ngambek, nggak cocok dikit ngambek. Kita modelnya kan begitu kan. Kita berarti termasuk saya kan. Ngambek kan. Tapi sudah disalamkan Rasulullah kepada Allah. Saya jadi ingat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu. Inna di situ Allah yang nyebut. Kenapa Allah nggak pakai ini, tapi pakai inna? Berarti apa? Allah melibatkan umatnya Rasulullah yang mau mempelajari Al-Quran dengan baik. Dia masuk dalam innanya Allah. Tuh, kalau innanya Allah di situ para mufasir mengartikan bahwa ahlullah. Orang yang masuk inna nahnu tadi itu masuk ahlu. Orang-orang yang berkecimpung dalam Al-Quran, mau guru Al-Quran, mau yang belajar Al-Quran, mau yang membiayai tentang penyelenggaraan proses pembelajaran Al-Quran, itu masuk dalam innanya Allah. Berarti ahlullah. Jadi man ahlul Quran ahlullah, wa man ahlullah ahlul jannah. Tuh, makanya biasanya majelis Quran itu tidak banyak, karena masuk ke dalam ahlunya Allah. Jadi itu intisari sholat, Pak. Makanya bacanya jangan buru-buru. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata Rasulullah, dijawab Allah, assalamu alaika. Loh, Allah jawabnya assalamu alaika kok. Berarti kan bagi Rasulullah sendiri kan? Ya kan? Menghormati Rasulullah sendiri kan? Ngapain menghormati yang yang manusia yang hidup di bumi, yang bumi tidak ada segede debu. Lah ngapain disebut Allah? Karena enggak ngaruh. Rasulullah doang. Tapi jawabnya Rasulullah, ini negosiasi Rasulullah kepada Allah supaya Allah mengakui umatnya. Makanya beliau jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lo gitu mau maulid, peringatan maulid kok bid'ah? Enggak kebangetan banget itu. Kecuali kalau peringatan maulid kita beli durian, makan bareng-bareng, baru saya nggak mau itu, karena saya nggak dolan durian. Masuk beli nggak dolan durian saya. Kalau durian mau juga. Tapi peringatan maulid kan baca sholawat, berdoa, cerita tentang Rasulullah kan isinya. Kalau yang diceritain Rasulullah aja nggak kenal sama Rasulullah, apalagi nggak pernah diceritain. Itu kita kan kadang mengaku umatnya Rasulullah, tapi sifatnya lebih jauh dari Rasulullah. Bahasanya aja manis-manis, Pak. Makanya
Kalau perlu itu setiap hari maulid. Saya minimal seminggu sekali Pak baca Al-Berjanji. Apalagi ada anak saya di sini, jadi semangat saya. Ada temennya baca Al-Berjanji. Nah, makanya berterima kasih sama anak muda kita itu Alvin di sini ada. Al-Berjanji seminggu sekali ya? Ya Mas Alvin. Ya sekali. Barokah. Jadi apa? Bagaimana cara berterima kasih kita kepada Rasulullah yang disebut assalamualaikum tadi itu? Mengikuti sifatnya jauh Pak. Bumi langit itu. Apa? Baca sholawat aja. Baca sholawat. Masa ada sholawat ya berapa? 1000 kali. Baca sholawat 1000 kali. Ada orang datang ke rumah saya minta ijazah sholawat. Ustaz, jajahin sholawat dong. Ya, sallallahu ala Muhammad. Berapa Ustaz? Oh nanya berapa? 1000. Banyak banget. 1000. Padahal kalau kita baca sallallahu ala Muhammad 1000, enggak ada 15 menit Pak. Jalanin itu, enggak ada 15 menit. Itu Pak itu. Sallallahu ala Muhammad, enggak usah tambah-tambahin. Sallallahu ala Muhammad. 1000 kali, enggak ada 15 menit. Saya biasa 10 menitan kurang. Tidak ada sholawat yang pendekan lagi Ustaz. Ya Allah. Ya kan? Padahal Rasulullah sayangnya sama kita. Jadi inti sholat. Karena sholat itu mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, kalau kita Allahu Akbar tadi ingat apa tadi? Ka'bah. Ya jadi salahin. Ya masih mending ingat Ka'bah kiblatnya daripada ingat Gunung Sindur. Gunung Sindur. Allahu Akbar, wah ditinggal goes itu, tinggal teman-teman goes. Oh, ya nggak apa-apa goes, sehat ya. Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar, tapi nggak bisa membayangin gedenya Allah. Kecilin diri kita. Jadi tidak ada harganya kita di hadapan Allah. Sehingga apa? Hilang sedikit demi sedikit kesombongan kita. Itu karena nggak kelihatan kita Pak, dari peta Tangsel aja nggak kelihatan tuh Serua Indah, kecuali peta kelurahan Serua Indah. Di Google aja nggak ada kok jalan apa ini Sukasari, adanya jalan apa Makmur. Di Google aja nggak kelihatan, jalannya keliru ya kan, apalagi dari matahari yang gedenya tadi 330 ya 330.000 dari gedenya bumi. Berarti ada Pak, ada planet yang gedenya lebih gede lagi dari matahari itu. Ya coba dilihat dah, saya sih nggak tahu tuh, diklik di Google itu, internet tuh, bumi, klik tuh. Nanti ada itu. Ada ya begitu biasanya ya. Hanya Pak Zen tadi langsung melihat gedenya bumi matahari itu kan di Google itu. Nah, coba supaya kita bisa ngecilin diri kita. Ini intisari dari Isra Mi'raj. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa Isra itu ibarat kita berangkat ke tempat sholat. Itu Isra. Rasulullah ketika Isra kan ditayangin itu buruk, orang buruk, orang baik kan gitu kan. Itu kita kan sama Pak, dari rumah ke sini itu kan kelihatan tetangga, wah rajin, ada tetangga kita yang ngeledek, rajin banget di musola ya. Titip saya salam di teman-teman di musola, ngeledek itu. Ada yang begitu. Ada yang cuma melihat senyum. Ya.
Itu kelihatan. Ada yang, Pak tungguin Pak, saya mau berangkat bareng. Itu kan ada. Nah, di tempat sholat, ketika sholat kita, lah itu mi'raj kita. Mi'raj kita mulai dari Allahu Akbar. Makanya luruskan niatnya. Allahu Akbar. Sehingga kita benar-benar bisa mi'raj seperti Rasulullah. Dalam bentuk yang beda gitu kan. Karena apa? Di situ isinya sama. Soal sholat kita bercakap-cakap dengan Allah. Nah, bagaimana bercakap-cakap dengan Allah kalau nggak bisa khusyuk? Nggak mungkin kan? Nah, kita kan biasanya Allahu Akbar, kunci yang tadinya kita cari hilang, nggak ketemu. Ketika Allahu Akbar malah kelihatan itu. Oh, saya taruh di sono. Ntar habis sholat saya ambil. Itu sholatnya malah begitu. Kenapa saya cerita? Saya pernah Pak. Karena saya cerita. Kunci motor saya cari-cari nggak, lupa saya kan. Ketika ntar sholat dulu dah. Saya bukan sholat dulu supaya kuncinya kelihatan, bukan. Nah, sholat dulu daripada nyari ribet nanti malah nggak sholat kan. Saya sholat dulu, begitu Allahu Akbar, baru baca Fatihah. Ingat Pak, oh ya Allah tadi saya taruh. Begitu, ingat kita. Berarti kan jauh dari khusyuk kan. Tapi berterima kasihlah kepada Rasulullah dan berharaplah kepada Allah sholat kita yang tidak ada apa-apanya ini jauh dari khusyuk diterima Allah. Karena apa? Pernah sering saya sampaikan, saya itu nggak usah ribet-ribet Pak. Barang siapa yang pernah sujud di muka bumi dalam rangka syukur dia kepada Allah, tidak bakal masuk neraka. Gitu. Yakin. Jangan sampai kita ragu-ragu. Pak, gimana gue sholat tuh masih maksiat Pak, kira-kira diterima apa? Nggak usah ragu-ragu. Tapi jangan sombong, itu maksudnya. Nggak usah ragu. Pak, kira-kira nanti saya di kuburan itu bagaimana ya Pak? Bisa jawab pertanyaan nggak Pak? Nggak usah ragu-ragu. Bismillah, bisa. Karena sudah ada bocorannya kan. Kunci surga udah kita pegang. Allah nggak ngasih kunci neraka Pak. Allah ngasih kita kunci surga. Allah ngasih bocoran jawaban pertanyaan mungkar nakir. Sehingga apa? Kalau kita sudah tahu, nanti malaikat apa kemarin Pak? Hanya sebatas ditanya malaikat mungkar nakir itu hanya sebatas formalitas doang, legalitas doang. Karena malaikat mungkar nakir itu memang disuruh Allah bertanya di kubur. Tapi kan nggak mungkin setiap orang ditanya oleh mungkar nakir. Kalau setiap manusia ditanya mungkar nakir, menyalahi Pak aturan. Kenapa? Jadi nanti kalau Rasulullah wafat terus dikubur ditanya mungkar nakir kan kurang ajar di mungkar nakir. Nabimu siapa? Ditanya begitu kan kurang ajar itu. Ya saya sendiri, gitu. Nggak mungkin kan? Tidak semua orang yang masuk kubur itu ditanya. Kalau toh ditanya, kayak model kayak kita ini hanya sebatas legalitas. Tuh, supaya rajin sholat Pak. Jangan terus nanti, saya udah legal udah nggak usah sholat. Jangan, supaya kita rajin sholat. Jadi jangan dibayangin bahwa sholat kita nggak diterima, Allah kejam, Allah nanti. Nggak usah bayangin itu. Bayangin Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita kan sudah sering baca Bismillah kan. Tuh. Jadi hadirin rahimakumullah, intisari dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati malam ini adalah kewajiban sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan, karena ini oleh-oleh istimewa yang Rasulullah bawa dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kalau kita mau jadi umat istimewa, lakukan sholat 5 waktu itu. Jangan pernah ditinggalkan.
kapanpun, sedang apapun, jangan pernah ditinggal. Insya Allah dengan sholat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmatnya pada kita. Padahal kita makhluk yang tidak terdeteksi secara ilmiah, ya, secara tapi menjadi makhluk yang utama, makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa, makhluk yang diperhitungkan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk lain karena keberadaan Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan kita sebagai wahana untuk selalu mengoreksi diri kita, terutama sholat kita. Jangan sampai ketika Allahu Akbar nggak ingat apa-apa. Ketika Allahu Akbar bayangin Allah Maha Besar, terus bayangannya semacam-macam. Nggak bisa, karena kalau kita bayangin makanya keluarnya makhluk. Mudah-mudahan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, termasuk duduk kita di majelis ini, mudah-mudahan dapat ridha dari Allah sehingga barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini, di hari yang istijabah ini, semoga apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni hilaf dan salah kita, saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan di warga kita khususnya, juga saudara-saudara kita yang kena wabah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, diberi kesehatan, dipulihkan kembali seperti biasa. Ada hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya Allah, ya Sayyidi, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana طول أمورنا وصحح أزدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ومن الخير قربنا وعن الشر بعدنا وقض هوائجنا من هوائج الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وآثر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما صبحنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
هذا المجلس هدية من نشرة رحمة عاجلة وبركة شاملة لحضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وأصحابه الكرام وجميع أولياء الله الصالحين وهدية سبب لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا سوسن إلى الريك يا أرشد مني إلى أرشد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء واغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتصانا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا الله إنا نسألك يا الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صدق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة الوكيل